Ring ya, oke. Kok nggak mau tutup? Nah. Oke, kita akan instalasi server. Tadi instalasinya pakai flash disk sebetulnya. Flash disk ini kalau mau dilihat dalamnya flash disk ini, dalamnya banyak file buat install. Kalau biasanya kalau kita masih belum tahu tekniknya, satu flash disk satu ISO. Kalau ini satu flash disk ISO-nya banyak. Caranya buka browser dulu deh. Buka browser Chrome. Buka tab baru. Software yang saya install supaya bisa satu flash disk banyak installer namanya Ventoy. Enter. Yang biasa di ini Aldo begitu ya Pak? Kiprop ya? Coba si Aldo. Aldo sering ini. Iya, bisa jadi. Jadi kalau saya ngajar biasanya saya kasih tahu pakainya Ventoy supaya flash disk ini bisa banyak file ISO. Jadi kita bisa milih mau Debian kayak mau Ubuntu, mau desktop, mau apa, masukin sini semua udah siap pakai, tinggal colok, tinggal milih nanti mau yang mana. Kalau yang benerannya kayak gitu. Cuman di sini ini saya colokin aja ini ke sini. Oke. Nanti kita ambil ISO-nya dari sini, kita masukin ke mesin virtual. Gitu ya. Kagak kedetek nih. Ini nggak kedetek nih. Kedetek kali ya? Ini ya. Ventoy. Klik aja Ventoy. Itu ada banyak ISO ya. ISO apa aja sih? Nggak baca. Ada Debiannya ya. Ada Debian 1 biji, sisanya Ubuntu. Ubuntunya ada yang server, ada yang desktop. Gitu ya. Dah. Sekarang kita akan install server di sini. Masuk ke mana sih? VirtualBox. Ya, klik. Kita bikin mesin kosong baru. Karena tadi mesin kosong baru ya. New. Kasih nama mesinnya apa aja lah. Mesin apa nih? Mesin coba-coba. Ya benar, mesin coba-coba. Kalau saya punya kebiasaan gini, kalau kebiasaannya Ono, biasanya saya kasih tahu sistem operasinya apa, versi berapa, terus saya kasih kode kosong. Maksudnya mesinnya belum install apa-apa. Gitu ya udah mesin kosong aja bro. Ini. Mesin kosong ya udah. Ya. Kosong. Mesin kosong. Oh gitu. Gak apa-apa sih, irit banget itu. Gak apa-apa sih. Jadi nanti kalau kita mau ngutak-atik oprek, mesin kosongnya kita copy jadi mesin yang kedua, yang kita oprek mesin kedua. Jadi mesin kosongnya nggak dioprek. Jadi ya beres ya. Terus sekarang ISO image dia nggak detect, kita klik aja coba. Bisa nggak diklik di situ? Other. Nggak keluar. Itu foldernya Prof. Oh gitu caranya. Masuk ke Ventoy. Masuk ke yang servernya yang di atas nih. Yang kedua. Kok gua ada 2 desktop sih? Ngapain juga gua simpen desktop Ubuntu 2404? Ya udah ntar aja deh di delete. Ini juga bisa jadi yang Debian juga bisa jadi server ya. Ini tergantung aliran agama mana yang kita pakai. Iya, udah gitu udah aliran agama soalnya. Saya biasa pakai Ubuntu, kenapa? Karena Ubuntu itu gampang. Kalau punya nyali, silakan coba Debian. Kalau lebih punya nyali lagi, silakan coba FreeBSD. Itu lebih bagus lagi. Tapi susah kalau nggak biasa. Karena saya ngajar supaya yang diajarin nggak puyeng kepala, saya pakainya Ubuntu. Gitu ya. Udah ya, open. Dah, nempel nih, file CD-nya nempel. Terus next. Username-nya kok kayak gini bentuknya yang baru ya? Ini baru diinstal. Bisa kayak gitu ya? Ya udah. Username-nya dikasih nama Ono aja ya. ONNO, passwordnya 12345 ya. Pakai password yang paling bagus ya. 123456. Itu terbaik di dunia itu. Oke, lagi ulang. Hostname-nya mesin kosong. Ini dikasih ada tanda seru, coba
klik tanda serunya apa tuh? Di Lihat. sini, Pak. Nah, ini ada Oh, tanda seru. ini. Oh iya. Kenapa dia ada tanda seru? Kenapa kasih tanda seru sama dia? Oh, kayaknya nggak boleh ada spasi. Oh nggak ada spasi. Tuh, Oh, jadi iya. hilang kan. Install in back. Oh, dia install in background dia ya. Saya baru ngelihat yang ini nih, baru tahu. Ini baru nih. Iya baru, gara-gara kemarin salah install kan. Ya itu sih. Gua format. Ini laptop baru di format kemarin. Ya udah, jadi saya juga baru ngeliat VirtualBox baru. Next, saya nggak tahu nih. Sekarang memorinya karena memorinya lumayan gede, saya punya 16 GB di laptop ini, kita bisa gedein lah sampai 4 GB nggak apa-apa. 4 giga itu. 4 GB. Nih 4.000. 4.000 MB. Oh ya udah, mending diganti di situ, bener. Pinter lu. Kiriin lu nggak mau. Kiri sini aja. Nih 4.000. Deh. Prosesornya kita kasih 2 aja. Ini kan 1 core. Saya punya 4 core ya. Saya kasih 2 core biar kita rada kenceng. Dah. Next. Create virtual hard disk. Nah, ini dia kasihnya cuma 25 GB. Tadi hard disk yang saya colokin 500 GB loh. Oke. Kalau 25 GB itu pas-pasan banget buat ngutak-ngatik oprek. Minimalnya paling enak kalau kita mau agak napas 100 GB. Kalau mau agak napas ya. Kalau punya data banyak udah di atas 100 lah. Sekarang kita kalau 25 kekecilan, tapi sistem operasi ke install. Tapi kalau buat ngutak-ngatik oprek jadi nggak enak. Kalau saya kasih 100 aja, ganti 100. Ke kiri lagi. 100. 1000 itu mah. Oh iya, kebanyakan. Dah 100 aja. Bentar. Dah, next. Deh, finish. Deh, jalanin. Oh, langsung jalan dia ya? Ya udah. Ini kalau apa sih namanya? Si installer keluar kayak gitu tampilannya, bisa digedein nggak? Gedein. Klik. Ya, ini klik aja X. Ini X lagi. Oke, ini jalan kagak? Ini jalan. Diamin dulu. Ubuntu 2404. Ini 24041 ya. Aduh. Kok error ya? Please switch to the supported graphic device to avoid problem. Oh udah. Orang server kok minta graphic device ya. Tahu? Jadi server tuh, jadi dia kayaknya dia minta supaya ada GPU apa segala macam lah. Oh, langsung jalan tapi dia. Oke. Sekarang kita milih. Ini pelan-pelan aja yang ngerjainnya ya. Ini pertanyaannya mau pilih bahasa apa? Inggris. Biasakan bahasa Inggris ya. Ntar mau bakal kuliah sama saya lagi nggak semester depan? Yang ethical hacking apa segala macam ya. Jadi saya udah bikin soalnya bahasa Inggris. Jadi ntar soal dari saya bakal bahasa Inggris semua. Biar lu pada dapat rezeki dolar. Kalau pakai bahasa Indonesia rezekinya cuma rupiah. Udah rupiah isinya koruptor lagi kan pusing. Udah, next. Makanya selamat lu pada punya Wapres Gibran kan enak. Continue. Ini done. Dan Nah, stop dulu, diam. Ini dia kasih pilihan Ubuntu server atau Ubuntu server minimalis. Kalau yang kita pilih Ubuntu server ya, kalau minimalis bukan buat orang soalnya. Orangnya jadi nggak bisa masuk, kita nggak bisa login ke situ. Jadi kalau yang bagus Ubuntu server. Enter dan nah dia minta IP sih sebetulnya. Oh salah ini. Nggak apa-apa lah, biarin lah. salah Pak. Nggak apa-apa. Back enggak. Nggak. Jadi dia minta IP. Jadi kondisi si VirtualBox tuh gini. Ini kan ada internet dari sini nih sebenarnya. Oke. Terus VirtualBox punya router sendiri dalam VirtualBox. Routernya akan ngasih IP 10 tuh tadi kalau kebaca kan 10 berapa tuh? 10.02 ya. 10.0215. Kalau IP-nya dari sini 192.168. Jadi pas ngeliat IP-nya saya langsung tahu saya bukan dapat IP dari router. Dari si router di dalam di VirtualBox.
konsekuensinya si server nggak ngomong langsung ke sini sebetulnya, dilewatin router dulu. Nah kalau kita bikin server, kalau kayak gitu itu bagus kalau buat user kan ke internet, nggak akan ada orang yang masuk ke dalam komputernya user. Kalau buat desktop tuh orang nggak akan masuk, jadi pakai IP 10 sekian nggak masalah. Kalau kita bikin server, kita pengen orang bisa masuk ke server kan, harus dapat IP yang dari sini. Nah itu caranya di VirtualBox-nya harus dibikin bridge. Ini VirtualBox-nya NAT. Settingnya tadi masih NAT. Iya NAT tadi. Jadi tapi nggak apa-apa. Kalau instalasi sih nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa. Dia bisa jalan dengan kondisi NAT nggak apa-apa. Nanti setelah NAT-nya beres, kita pas instalasi beres, kita matiin, nyalain lagi, diganti NAT-nya jadi bridge. Itu buat server kayak gitu. Dah lanjut Dan. Proxy itu kalau kita punya server yang buat ngambilin konten ke internet namanya proxy, kita perlu set karena ini nggak ada dan lagi. Nah dia sekarang lagi ngedownload repositorinya si Ubuntu dari internet ke sini supaya dia bisa udah keambil tuh, supaya dia bisa install software segala macam. Jadi taktik yang biasanya ada di Linux, dia akan butuh daftar software. Daftar software itu adanya di repository, dia ngedownload dulu daftarnya. Ini lagi download tadi, daftarnya di-download. Nanti kalau udah keinstall, daftar udah keinstall, nanti kita tinggal kalau mau install apa-apa jadi gampang. Itu ya. Ini nggak ada di Windows ya. Di Windows nggak bisa kayak gitu di Windows. Jangan khawatir. Tapi nggak tahu Windows belakangan kayaknya mulai insap, kayaknya mulai bisa kayak gini dikit. Dan nah ini yang jadi masalah besar. Ini kita use entire disk. Jadi semua harddisk akan kita pakai. Itu yang pertama. Yang kedua, kata-katanya adalah setup this disk as LLM group. LVM group. LVM itu punya masalah nih. LVM itu gini cara bekerjanya. Jadi kita pasang server, ada harddisknya. Oke. Kalau harddisknya habis, kita colokin harddisk baru ke sini. Nanti harddisk yang lama akan melihat harddisk baru ini, terus dijadiin harddisk tambahan. Jadi si user nggak perlu tahu, toto harddisknya tambah gede aja. LVM tuh gitu. Padahal ada banyak harddisk. Kalau 2 dia nambah gede, tambah lagi tambah gede. Si user ngelihatnya sebagai satu harddisk. Jadi buat si admin enak, satu harddisk saja. Cuman yang jadi masalah dengan LVM kayak gini adalah kalau ada harddisk yang rusak satu, saya format semuanya, hancur semua. Kalau kita harddisknya pisah-pisah, rusak satu, yang rusak aja yang kita buang, nggak usah diformat, yang lain masih hidup. Kalau yang normal, kalau yang bukan LVM, kalau LVM caranya gitu. Jadi kalau saya buang dulu, setup LVM-nya dibuang, ke bawahin, spasi. Nah, terus ya, panah ke bawah lagi, dan ini dan lagi, ini continue. Deh, sebenarnya target, ini masukin your name, ono deh, ke bawahin, nama servernya server aja, username-nya ono lagi, bawahin, passwordnya satu biasa. Password yang paling bagus di dunia, kebawain lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, enter. Dan ya. Ini skip, Ubuntu Pro nya di skip. Nah ini perlu banget install SSH server spasi. Oke, karena kita masuk ke dalam server ini pakai SSH, jadi harus diinstal dan kebawain lagi. Nah, ini kalau kita mau install software macam-macam silakan diinstal sini. Cuman rencananya saya pakai komputer yang tadi, saya pengen install ChatGPT lokal sebetulnya tadi. Jadi kepaksa karena itu layar nggak nyambung tadi. Kenapa ya tadi ya? Kabel ininya. Tapi jalan di sini ya. Berarti ininya kali konektornya Bluetooth ya. Ya udah. Iya itu beli 15.000 perak doang sih. Karena 15.000 perak jadi nggak jalan ya. Ya nasib dah.
Dan ini kalau kita mau install software macam-macam, biasanya saya nggak pernah itu, udah di skip aja. Nah udah dia install sekarang. Kita akan saya akan coba kasih lihat, nanti akan saya coba kasih lihat ini ya, cara install LLM sekalian, jadi kita bisa bikin ChatGPT lokal di komputer ini, cuman nggak bisa dijalanin. Saya udah punya pengalaman jelek, satu komputer saya udah kebakar. Jadi yang namanya ChatGPT itu butuh ngitungnya parah banget, karena terlalu parahnya motherboardnya kayaknya kebakar. Kayaknya prosesor juga motherboard, prosesornya kebakar. Jadi ya udah hilang satu komputer. Mudah-mudahan yang jebol cuma grafik cardnya doang. Soalnya kalau LLM akan pakai grafik cardnya gila-gilaan dan itu akan panas banget sampai mati dia. Komputernya mati semua. Jadi ini saya akan coba install. Cuman jalaninnya ngeri-ngeri sedap, nggak berani sih sebenarnya. Takut laptopnya kebakar. Kalau LLM tuh minimal memang berapa, Prof? Nanti LLM banyak modelnya. Yang paling kecil modelnya sekitar berapa ya? 4 giga kalau nggak salah. Nggak gede sih, nggak 100 giga. Tapi ya ngitung yang gila. Apa tuh? Kalau mau bagus dia mainnya ke GPU. Jadi kita harus pasang GPU. Dia ngambilnya GPU sih sebenarnya. Dan kemarin kayaknya dia GPU-nya jebol langsung. GPU saya kan GPU bekas komputer game punya anak. Dia udah, padahal komputernya masih bagus ya, tapi dia nggak suka, kasih bapaknya. Jadi kalau udah anaknya suka, bapaknya pakai. Kasihan ya bapaknya udah bekas anak semua. Udah itu kebakar lagi, kira-kira gitu sih. Coba, ini sambil nunggu kan? Saya install, coba buka tab baru. Wih, siap. Buka tab baru. Nah, buka tab baru, browser aja, browser. GPU yang biasanya kita pakai bukan GPU grafik biasa sih sebenarnya. Kalau GPU yang itu bisa kita pakai juga. Coba Nvidia, ini ada nggak image Nvidia card atau yang cardnya biar jadi bukan lambangnya. Ini bentuknya kayak gini ya, kan bentuknya kayak gitu. Ini kelihatan ada colokan HDMI segala macam di situ kan. Kalau kita mainan buat LLM segala macam, belinya bukan GPU yang ada HDMI-nya sebetulnya. GPU yang khusus GPU aja. Dan harganya lumayan, sekitar 5 juta atau 4 juta, 5 juta lah. Ada yang bisa lebih sih. Contohnya gini, Nvidia card Tesla. Jadi ini nggak ada, ini kalau kita lihat, nih yang ini contohnya. Ini nggak ada colokan apa-apa, nggak ada colokan videonya. Jadi itu betul-betul buat ngitung doang. Jadi yang kita butuh kayak gini-gini ya. Oke, coba kita lihat harganya berapa. Nggak usah, jangan. Itu ada euro. Ada berapa? 700. 700 euro, 1 euro berapa? Coba hitung 700 euro berapa rupiah? Nggak usah dimatiin aja deh. Nggak ada. Tutup aja, tutup. Berapa ya? 17. 799. 800. Hitung 800 euro berapa rupiah? 13 juta ya? Jadi harganya udah di atas 10 sih. Yang kita butuhin kayak gini ya. Parah ya? Oke. Harganya di atas komputer biasa kan? Padahal card doang kan? Nyebelin sih asli. Dan saya pernah ngejebolin satu. Kalau orang kan banyak eksperimen jebol. Ya udah mau diapain? Ditaruh aja udah jadi ganjal pintu tuh. Habis ya apa? Ganjal pintunya mahal ya? Mahal banget. Udah. Ini masih yang murah.
Ada yang lebih mahal lagi, jangan khawatir. Jadi cardnya lebih mahal daripada motherboard, daripada komputer. Komputer kita paling 4 juta, cardnya bisa sampai puluhan juta kayak gitu. Gitu ya. Terus ya, sip. Dan ini penting banget, soalnya kalau nggak pakai ini kita nggak bisa cepet ngitung buat LLM segala macam. Gitu. Jadi mainan AI duitnya kencang sih sebenarnya, kencang banget, ngeri. Listriknya juga kencang loh, hati-hati. Main gini, iya, rumah bisa ngejepret. Jangan aja token yang diisi. Kalau pakai token kayaknya jam sekali ngisi. Kaget. Oke, coba lihat udah saya mana ceritanya. Ada di bawah, naik ke atas lagi, sip. Ya. Oke, masih itu. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, saya kasih lihat cara install LLM-nya ya. Nanti kalau udah selesai kita praktekin. Oke, naik ke atas, naik ke browser lagi, klik, buka tab baru. Ini kalau mau iseng bisa nyoba di komputer masing-masing, cuma hati-hati jangan sampai meleduk, itu aja. Kayaknya saya termasuk orang yang pertama komputernya meleduk gara-gara LLM, karena ChatGPT sendiri. Tapi yang paling enak kemarin yang saya coba nih ya, ini saya udah masang lagi di rumah satu. Buat nerjemahin, buat nulis segala macam, oke sih. Jadi kemarin saya terjemahin misalnya teks bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi kasih perintah cuma gini, translate to English. Oke, ini teks bahasa Indonesia cekrek langsung keluar bahasa Inggrisnya benar. Bukan langsung ya, butuh waktu. Soalnya kan saya nggak pakai GPU. Jadi butuh waktu saya diemin, terus dia keluar translate-nya. Jadi enak sih. Oke. Masuk ke onocenter.or.id/wiki, itu enter aja. Ini advance, itu bawahnya lagi. Oke, kontrol ini ini aja, bukan jangan, ini ada klik, ini ada yang titik-titik. Never translate this site. Sekarang cari di Control plus plus, kita cari LLM, enter. Oke, kebawahin, kebawahin. Nah itu ada Ollama install Ubuntu 24.04. Itu ini lama, yang Ollama. Ya Ollama. Jadi ada dua, ada Ollama, ada lama. Yang Ollama tuh open source tuh free. Kalau yang lama itu nempel sama ChatGPT. Jadi dia akan nempel ke ChatGPT, konsekuensinya kita nanti perlu bayar langganan ke ChatGPT. Kalau yang Ollama kita nggak perlu bayar langganan, kita bisa pakai. Dan buat install caranya nggak, ini Control plus deh. Lagi. Nah, pertama kali kalau install kita cuma install yang itu aja nih, install CURL diinstal. Yang netlosnya nggak perlu sebetulnya, CURL diinstal, ke bawahin, naikin ke atas pelan-pelan aja. Nah yang itu ada CURL, FSSL, HTTP segala macam, install SH, itu ngedownload script SH-nya, kita download scriptnya. Terus ada tanda vertikal SH. Jadi script yang kita download kita jalanin. Dah. Jadi itu akan install Ollama. Dan ini nggak lama installnya. Bentar installnya. Kemudian Ollama serve-nya jalan. Itu server siap beroperasi. Cuman server Ollama itu hanya bisa beroperasi kalau ada model. Nah ini modelnya Ollama Pool Lama 3 itu model yang kalau nggak salah sekitar 4 GB besarnya. Jadi diambil modelnya, kalau run model yang udah diambil kita jalanin. Jadi kalau jalan itu udah kayak ChatGPT, tapi bentuknya terminal di komputer. Kita bisa nanya macam persis kayak ChatGPT, bentuknya terminal di komputer aja ya, bukan grafik. Kita bisa bilang tolong translate apa segala macam, kasih teksnya nanti dia translate. Udah cuma gitu doang.
Ini soalnya cepet banget sih sebenarnya. Lama sih kalau ini soalnya 4 giga itu aja. Nah, cuman lama 3 itu bahasa Inggris dia. Nanti kalau kita tanya segala macam dia keluarin bahasa Inggris semua. Kita bisa nanya dalam bahasa Indonesia sih, cuma dia akan keluarin bahasa Inggris semua. Nah, kalau kita pengen kita masukin bahasa Indonesia keluar bahasa Indonesia lagi, kita harus download lagi model yang bisa bahasa Indonesia. Oke, back lagi. Itu ada tulisan Olama bahasa Indonesia. Bawah. Ini klik. Ini ada tiga yang bahasa Indonesia, ada Jaya Code, ada bahasa 4B Chat, sama Lama 31 Rek Indo. Cuman yang bahasa 4B Chat kayaknya dia sudah ngerubah, kayaknya versinya dinaikin sama dia, jadi kayaknya harus saya update lagi. Kemarin ada yang lapor, oh no ini udah nggak jalan, ya gitu lah. Kalau orang kan bisa update namanya diganti sama dia kayaknya, karena dia bikin versi yang lebih bagus lagi gitu. Kalau ini yang bagus yang bahasa 4B Chat itu bagus, bahasa Indonesia. Jadi kalau kita tanya bahasa Indonesia, dia jawab bahasa Indonesia lagi. Dan dia dari di antara 3 yang paling bagus yang tengah itu. Cuman ini kayaknya dia lagi ngupdate lagi. Kayaknya orangnya cukup rajin. Jadi untuk bisa dapat model-model kayak gini, kita harus punya mesin GPU yang tadi harganya belasan juta. Baru kita bisa bikin model itu. Kalau enggak, kita nggak bisa. Lama banget soalnya bikinnya kalau enggak. Gitu. Beres ya? Jadi kita bisa bikin ginian sih. Bisa kebakar. Kan keren itu. Kayaknya belum pernah ada yang kebakar kecuali Ono yang kebakar. Ada yang bertanya lagi? Coba kita lihat selesai mana? Selesai belum? Oke. Nah ini udah ke bawahin, panah ke bawah. Lagi reboot now. Dia reboot. Dah. Itu install servernya jadi. Nah, kalau kita udah reboot, kita akan coba install Olamanya. Itu ya. Tapi kita ganti juga supaya dia nggak dapat IP 10, kita dapat IP 192.168 di sini. Itu masih 10 nih. Harus dimatiin dulu soalnya. Oke, coba pencet enter, masukin Ono, enter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enter, oke. Kita mati nih komputer, cara matinya sudo dulu, enter, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perintahnya apa? Shutdown. Shutdown minus H. Spasi dulu, minus H, spasi no. Pilihan lain perintahnya halt. 4 huruf doang, HALT. Beres ya, udah mati. Sekarang kita ganti itunya. Virtual box. Panah ke itu setting. Network. Itu ganti NAT-nya jadi bridge, terus coba advance-nya dibuka, panah advance. Oke. Itu pastiin kabel connected ya, kalau udah kabel connected aman dia. Oke. Sekarang jalanin, run lagi. Kita akan coba install Olama, tapi caranya kita nge-remote dari komputer yang ini. Jangan di server langsung pakai terminal server, soalnya nggak bisa copy paste. Kalau kita remote dari laptop ini masuk ke server, kita bisa kopas jadinya. Tapi rencana awal tadi itu ya, tapi gagal. Apa gue harus beli yang mahal ya? Terlalu kedit, 12.000. Ono. Ini kita ngecek IP address doang sih sebenarnya. Password. Coba cek IP address, perintahnya apa? If config. Oh, if config nggak ada, belum ke install. Coba enter, nggak ada dia. Tuh lihat, harus install NetTools. Dia bilang bisa sih, sudo apt install NetTools.
enter. Password. Harus sering latihan ya, gini ya. Oke, clear layar, tulis clear biar enak. If config, enter. 094 ya. Di sini lebih gampang lihat, di situ mah susah. Yang kecil soalnya Pak. Udah, 094 ya. Oke, masuk ke terminalnya komputer laptop ini. Oke, enter. Clear. SSH spasi ono add enggak 192.168.094 94 per nggak mau connect si gila dasar harus dipancing. Oh 84 tadi salah ya? 94 ya? Ya udah, gua kagak tahu. Yang nolnya. Hah? Nolnya. Oh 894. Ya udah, itu salah tuh. 894 Jan. Iya bener. Oh, iya. Yes, tulis yes. Password. Nah, kita masuk ke server tapi bukan dari layar yang itu ya, kita dari komputer lain masuk ke dalam server. Oke, clear layar. Sudoku. Enter. Ya. Oke, udah. Biasain kalau kita mau install apa-apa, kenapa dia? Panik. apt update. Enter. Kita akan coba nginstall ini ya, Olama ya. Masuk lagi ke sana. VirtualBox. Oh, bukan, ke browser. Back dulu. Kita cari contekan. Biasain kalau nginstall apa cari contekan. Kalau saya kebetulan nyontek contekannya saya simpan di wiki. Jadi saya punya kebiasaan ngoprek otak-atik karena ono suka lupa dicatat semua yang dioprek di wiki. Dan nanti tiap tahun segala macam kan berubah nih. Orang kan software berubah-ubah. Nanti kelihatan wikinya berubah juga ntar. Oke, masuk ke Olama install Ubuntu 24.04. Oke. apt install si itu diambil yang itu. Sampai situ boleh. NetTools-nya udah kita install duluan, nggak apa-apa. Kita install ulang, nggak apa-apa. Masuk ke terminal. Klik kanan paste. Nggak mau ya. Nggak mau. Paste. Push. Nih. Hah? Nih. Ada 200 sih. Dah, enter. Si URL udah, ya udah. Masuk lagi ke sana, ke browser. Kita cari contekan, ke bawahin lagi. Nah, ini diambil dari si URL sampai SH. Di ujung. Sampai enggak sampai SH yang ujung sini. Emang bisa gitu ya? Bisa. Coba keluar yang ngaconya enggak? Oh enggak, kok bisa? Tadi kenapa ngaco? Tadi ada yang itu nggak keblok nggak atasnya Jan? Enggak ya? Ya udah, enter. Jadi dia ngedownload installer. Ini modul langsung di-download dan dia akan si Olama akan jalan kayak gini. Si Olama serve-nya langsung jalan sih. Jadi si servernya akan langsung jalan. Habis ini setelah itu kita harus ngambil model. Kalau mau bahasa Indonesia langsung bisa ganti, jangan kita percobaannya ya. Habis ini percobaan kita akan coba nginstall yang ini, yang bahasa tadi. Ini kan ini udah jalan nih biasanya, Olama serve-nya udah langsung jalan. Cuman ini kan poolnya lama 3 itu bahasa Inggris.
Males kan? Jadi kita akan ke yang bahasa Indonesia. Kita coba yang ini. Ini dia. Nih poolnya kayak gini caranya. Nah cuman ini kemarin laporannya dia ganti. Jadi saya harus masuk dulu ke sini. Coba. Masih sama nggak sih? Oh berubah namanya ya? Berubah nih namanya. Wah dia kasih nama T3. Wih gila. Soalnya harus nyari cara ngedownloadnya nih. Jadi bahasa 4B HF. Kan yang tadi chat ya. Ini HF. Ini Waduh. Pantesan kebakar gue. Tahu gak kenapa? Device-nya Kuda itu yang Nvidia GPU yang khusus yang tadi itu Kuda. Jadi dia untuk ngitung dia butuh kudanya diinstal. Si Ono nggak punya kuda, kebakar yang ada. Jadi itu masalahnya ini yang bikin kacau nih. Dan ada nggak cara yang nggak pakai kuda? Kalau enggak jangan ini dah, ngeri ya. Bikin kebakar. Ini aja lama 3 rack Indo ya. Ini kayaknya nggak sebagus yang itu, teman. Ya ini Indonesia juga. Kalau yang Jaya Code itu keluarnya suka bahasa Inggris. Oke, kita coba yang ini aja ya. Oke. Ambil. Kiri kanan. Di terminal. Terminal. Oh masih 41%. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Lama nih ngedownload, gila ya. Ngedownload gitu lama banget ya. Ini baru lamanya doang. Belum modelnya bakal lama banget sih. Kayaknya bakal lama nunggunya ntar. Sekarang jam berapa? 15 menit. Pertanyaan nggak ada, aman? Itu yang kan tadi yang bahasa 4 itu butuh kuda. Sisanya butuh kuda Nggak tahu. Cuman yang sisanya lebih bodoh. Jadi saya berasumsi kemungkinan dia nggak butuh kuda karena lebih bodoh. Ini asumsi doang ya. Harusnya baca sih. Cuman lagi males baca. Tapi ntar dia akan bilang sih, di sini akan bilang bahwa ini komputer nggak ada apa GPU-nya, dia tahu sebenarnya. Harusnya sih kalau dia tahu dia nggak ada GPU-nya, dia nggak akan maksa buat pakai kudanya tadi. Harusnya, cuman nggak tahu kenapa dia kayaknya maksa. Ya udah kalau maksa ya komputernya kebakar. Berarti ini nanti kebakaran ya? Jangan dong. Ya kan lagi lihat. Iya. Maksudnya selamat kebakaran. Berarti speknya harus tinggi. Speknya harus tinggi mainan kayak ginian. Ini downloadnya juga bakal lama. Ini kan nggak segede yang model ya. Ini bakal lama sih. Gitu. Ya ini cuma ngasih lihat aja. Ini bakal saya delete juga sih ntar. Ini cuma ngasih lihat doang. Bahwa kita bisa bikin chat GPT lokal. Gitu. Kalau yang akhirnya kita sering pakai, pada sering pakai chat GPT nggak sih? Tiap hari. Tiap hari pakai chat GPT. Nah,
Berarti kan kita butuh ChatGPT lokal ini butuh. Soalnya kan ChatGPT kan nggak pinter-pinter banget. Konsekuensinya kita harus bikin data tambahan supaya hasilnya jadi lebih bagus. Jadi kalau kasih prompt kan kita udah mulai kasih promptnya 1 kalimat doang atau ngeredeng banyak kalimat? Banyak kalimat kan? Nah sebetulnya ini saya lagi ngoprek belum berhasil. Kalau situ pada bisa ngoprek juga ya keren sih. Saya butuh orang yang bisa ngoprek kayak gituan juga soalnya. Jadi gini cara yang dipakai. Ini Chan, kalau kita harus bikin modelnya si El Olama, kita butuh kuda, butuh GPU. Karena kita nggak punya GPU, taktik yang dipakai coba buka browser. Buka tab baru lagi. Masuk Olama spasi RAG ya. Klik gambar. Ini saya lagi percobaan ya, ini kategori percobaan. Pengennya sih ada yang nyoba kayak gini juga sih, supaya saya nggak ada temennya soalnya, ngoprek sendirian kayak orang gila. Udah jadi, lu pada kan tinggal nerima ilmunya dari Ono doang ya. Yang sengsaranya Ono doang. Nah, Rek ini kira-kira gini cara berpikirnya. Kalau sekarang kondisi sekarang supaya ChatGPT-nya pintar, promptnya nggak cuma satu. Kita kasih prompt, tolong buatin apa dengan kondisi ini, gitu kan panjang promptnya ya. Nah, kata-kata kondisinya ini kita bikin otomatis. Jadi kita ngasih prompt cuma 1 kalimat, terus dia tambahin sama dia. Ada mesin tambahan yang buat tambahin prompt. Nah ini caranya pakai Rek. Jadi tekniknya kita augmented, kita tambahin, kita augment itu tambahin. Jadi bentuknya kayak gini, paling gampang begini lah. Hah? Memori dari ChatGPT. Bukan. Jadi bukan memori ChatGPT. Kita bikin database tambahan. Nah, orang-orang pada ngembangin tekniknya kayak gini nih caranya. Jadi yang normal Olama tuh yang ini. Yang normal orang ngasih Jadi ini Olama ngasih respons ke orang yang nanya. Yang normal orang nanya langsung ke Olama langsung keluar. Terus supaya hasilnya bagus, pertanyaan orang ini dibikin panjang. Semua kondisinya kita kasih tahu supaya hasilnya bagus. Nah sekarang caranya kita bikin alat yang seperti ini. Ini software tambahan. Kita nambahin software. Di software ini kita masukin file-file PDF buat data-data yang kita butuhin. Semua file PDF kita masukin. Misalnya kita pengen fokus tentang tentang sejarah dan kita punya banyak buku sejarahnya PDF. Ya udah buku sejarahnya dimasukin ke database ini. Jadi caranya kalau ada orang nanya, dia akan ngelihat ke database buku-buku ini yang kira-kira terkait sejarah, yang terkait itu ditempelin semua ke promptnya dikirim ke Olama. Jadi kita tetap cukup ngirim 1 kalimat aja. Nanti dari database ini kita masukin, nanti prompt yang masuk ke Olama bukan 1 kalimat plus apa yang kita ambil dari database. Jadi tekniknya kayak gitu. Contoh yang benar-benar jadi duit, ini jadi duit beneran, duitnya kenceng, bisa ratusan juta. Caranya gini. Ini kemarin yang ikut IT Camp siapa? Ngelihat si ini nggak? Arifal ya. Nah, si Arifal itu jadi duit udah. Jadi kalau jadi si Arifal jadi duitnya kira-kira gini. Dia bikinnya kayak gini sama Olama. Cuman ini datanya dia kerjanya buat Bank Indonesia. Ngerjain buat Bank Indonesia. Bank Indonesia butuh bikin peraturan Bank Indonesia. Supaya peraturannya tidak salah bikin, dia masukin dong semua peraturan sebelumnya dimasukin, semua peraturan, prosedur yang sebelumnya dimasukin semua ke sini. Jadi kalau kita ngasih perintah, dia udah punya database tambahan tentang peraturan-peraturan
prosedur yang sebelum-sebelumnya. Jadi pas kita kasih perintah ditempelin yang peraturan sebelum-sebelumnya, masukin ke sini, akibatnya jadi bagus banget di sininya dan sesuai dengan peraturan yang lama, nggak akan bertolak belakang. Dan ini duitnya kenceng kayak gitu. Contoh yang ada di Tangsel ini lagi mau dikerjain. Tangsel mikirnya sederhana aja. Banyak sekali orang suka, jadi kalau ke kantor pemerintah, ke perusahaan apa, biasanya orang datang butuh bantuan, help desk. Jadi misalnya nggak usah jauh-jauh lah ke ini sebelah tuh, kan dia ini dealer mobil. Orang datang pertanyaan kan sederhana nih, saya butuh mobil kayak gini, tolong kasih saran dong, gitu kan. Dan itu kan mobil itu spesifik buat dealer itu aja. Tentunya si dealer itu kan punya data-data tentang mobil-mobilnya dia, masukin aja itu data-data semua ke dalam sini nih. Di Tangsel juga sama, orang datang misalnya pertanyaannya belum aja sih, pertanyaan goblok banget misalnya gini, nih pegawai Tangerang Selatan pengen cuti kan harus ngisi form. Dia nanya formnya yang mana yang harus gua isi. Kan harus, nggak semua orang tahu formnya yang mana kan. Nah paling gampang nanya ke mesin, nanti mesinnya jawab formnya kayak gini nih kalau buat cuti. Kalau misalnya buat perjalanan dinas, formnya yang mana? Nih formnya. Minta tanda tangan sama siapa? Nih tanda tangan sama si ini, segala macam. Jadi pertanyaan-pertanyaan blow-on kayak gitu, tanpa perlu nyari orang lagi, udah ada semua datanya di sini. Gitu. Kalau kita nanya itu langsung ke ulama, lo ulamanya nggak bisa jawab. Soalnya ulama nggak punya pengetahuan tentang prosedur di Tangsel, form di Tangsel. Dia juga nggak tahu kalau buat produk mobil yang ada di sebelah apa aja dia nggak tahu. Jadi itu harus kita bikin yang database buat yang kebutuhan lokal. Terus kalau ada orang nanya, dia nanya dulu ke sini. Nanti dari database ini dikirim ke sini. Jadi ulama fungsinya cuma bikin supaya bahasanya bagus, selesai. Jadi si ulama fungsinya bikin bahasa bagus sebetulnya. Tapi dari sisi pengetahuan dia blow on. Dia pengetahuannya goblok, cuman bahasanya bagus. Gitu. Kalau si Gemini sama ChatGPT, dia ternyata browsing juga. Jadi dia ngambil ke internet data-datanya, jadi datanya dia bagus juga. Kalau kita kan orang nggak punya duit, gimana caranya dengan kondisi nggak punya duit tapi jadinya bagus, nah caranya gitu. Terus ya, ini dicari sih hari ini. Kalau mau iseng lamar magang di Diskomi Tangsel diterima nih kayak ginian. Itu sip, gua kita lihat ya mana ceritanya. Ini udah jalan ya. Kita harus download model. Kita download model ya. Mana? Oh iya benar. GPU detektif. Nah, itu ya. Pakai doa ini. Itu jangan percaya sama dia, soalnya saya udah kebakar. Jadi Ono jadi nggak percaya. Oke, kita coba download modelnya, masuk ke browser. Masuk ke ini lagi, mana sih? Bukan, sebelahnya lagi. Ini ya. Kita download yang ini ya, Lama 31 Rek Indo. Klik kanan. Gak apa-apa, yang penting jadilah. Kita mah, yang penting jadilah. Klik kanan paste. Keluar masih klik kanan sih. Deh, enter. Ya udah lama lagi nunggu. Ini download, nunggu. Berapa lama? Tuh kan 4 GB. Jadi gini, kalau tuh wah cukup nggak ya memorinya ya? Jadi gini, itu kan 5 GB. Jadi itu model semua akan masuk ke dalam RAM. Maksudnya kalau dia 5 GB, saya butuh RAM 5 GB supaya dia bisa jalan. Tadi saya kasihnya berapa ya? 4 ya? Kayaknya nggak jalan deh, kurang gede. Jadi harus matiin, harus gedein lagi RAM-nya gitu kira-kira. Ini mah buat download aja lah, 25 menit lagi lama. Deh, ada pertanyaan? Dari sini? Kalau buat server ChatGPT apa yang dibutuhkan? Saya soal ChatGPT. Ini persis kayak gini. Yang begini kayak gini. Kalau sementara aja, udah ini. Nanti di bagian sini tuh ada ini nih. Alah,
Nih ya. Jadi yang dilakukan ini sebetulnya. Ini. Kalau ini tadi saya kan poolnya bukan pool lama 3, poolnya yang Indo segala macam supaya modelnya bahasa Indonesia, supaya keluarnya bahasa Indonesia. Saya nggak masukin yang bahasa Inggris segala macam. Udah gitu yang terakhir kita perlu install yang ini, Open Web UI. Ini bikin web interface yang mirip banget sama ChatGPT. Ini web interface-nya mirip sama ChatGPT banget loh. Itu kalau kita mau akses lewat web. Kalau nanti mau aksesnya lewat command line aja, kita cukup lama run lama 3. Itu command line. Gitu. Udah. Nah, itu dari sisi software. Sekarang dari sisi mesin, sekuatnya duit. Perkiraan berapa untuk Budgetnya. Yang saya pakai tadi tuh, kasih lihat. Oh, yang 13 juta. Oh, ini buat shipping, shopping. Ini GPU-nya. Ini GPU yang masih murah loh. Dia pakai GPU yang mahalnya sih sebenarnya, bukan Tesla dia makainya. Nah, udah kelas-kelas yang ya ini kalau kita pakai yang murah, kita punya masalah yang murah tuh. Biasanya GPU murah tuh sukanya second. Udah gitu versinya lama. Konsekuensi second versi lama, OS-nya nggak support. Jadi kita beli, saya udah waktu itu beli versi lama, udah OS-nya nggak support kan, itu GPU bekas mining Bitcoin. Belilah si Ono, kan murah tuh kan, bekas mining Bitcoin, beli 1 juta waktu itu, jalanin, OS-nya udah nggak support ternyata. Ini versi udah kelamaan, kita nggak bisa pakai lagi. Alah, udah gitu saya udah jalan sih waktu itu sempat jalan. Udah gitu saya salah nyolokin listriknya, kebakar. Ya udah 1 juta kebakar. Ya proses eksperimen mah gitu, kebakar. Jadi yang mahal ini doang. Tapi tanpa ini, pakai GPU yang ada di graphic card yang buat game, ya masih bisa. Cuman ya jangan dibebanin banyak orang. Jadi kita punya kayak ChatGPT, tapi jangan ditaruh di publik. Buat pribadi nggak apa-apa. Kalau publik kan banyak tuh yang orang yang akses, yang pingsan ya. Itu aja sih. Berarti rata-rata berapa ini harganya? Harganya? Lo mau yang beneran? Nih, Nih maksudnya yang setidaknya bisa dipakai. dipakai. Bisa dipakai buat pribadi. Komputer buat gaming bisa. Cukup. Kalau enggak, udah, ini selesai ya. Kuliah beres ya. Ini kita mau ngobrol sama Pak Angga. Pak Angga mau ngajar ini soalnya.